tiba-tiba di hadapan Mbah seperti yang disebutkan sosok tinggi besar tadi itu, ada sebuah benda lah yang bentuknya itu kayak boneka, jadi kayak golek gitu, dan warnanya kuning gitu. Kalau orang Jawa itu menyebutnya golek kencana lah ya, apa gitu ya. Dan saya nanya apa itu Mbah gitu, yo katanya sih golek kencana kalau orang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan yang baru bergabung silahkan subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa follow IG saya di om_eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang teman saya, tetangga gitu ya, yang dia itu menjadi seorang paranormal dari kegiatan dia atau tanpa sengaja lah. Dia itu jadi paranormal karena awalnya dia itu mencari togel. Kita simak aja cerita ini, video ini sampai dari awal sampai akhir, biar kita tahu apa yang terjadi. Cerita ini diawali dari kegiatan tetangga saya lah yang sering main ke tempat saya. Biasa kalau sore itu nongkrong gitu ya, ngopi gitu, ngerokok gitu. Nah, salah satu dari tetangga yang sering main ke saya itu, yo semua orang sudah tahu lah di tempat kami kalau orang tersebut adalah seorang mantan paranormal gitu, atau mantan dukun lah kalau di desa gitu ya. Kenapa disebut mantan? Karena yo sekarang dia sudah nggak praktek gitu, tapi kedukunannya atau kepintarannya yo masih terlihat lah di mukanya gitu. Bahkan orang-orang tetangga sebelah dan lain sebagainya juga sering ngomong kalau orang itu orang pintar, orang itu yo dulu pada saat dia buka praktek jadi dukun yo sangat ramai sekali pasiennya atau yang datang gitu. Singkat cerita, suatu ketika mbah tersebut gitu ya, kalau sudah tua lah gitu, sudah mbah-mbah gitu. Suatu ketika mbah itu main ke tempat saya sendiri gitu. Biasanya kan kita ramai, tapi saat itu dia main sendiri gitu. Kebetulan juga saya juga lagi sendiri, dia datang sendiri. Biasalah seperti biasa kita ngopi, ngerokok, dan seperti biasa kita ngobrol ngalor gitu, karena sendiri gitu, jadi saya lebih leluasa untuk bertanya atau ngobrol sama beliau gitu ya. Suatu ketika saya nanya ke beliau gitu, Mbah, dengar-dengar mbahnya kok dulu katanya orang pintar, katanya dulu yo paranormal lah gitu kata orang-orang gitu. Terus mbah itu menjawab, lah enggak mas, saya orang biasa gitu, sambil merendah sambil dia tersenyum gitu. Saya itu nggak bisa apa-apa mas, cuman yo orang saja bilang gitu yang seperti itu. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ, saya tetap bertanya dan memancing untuk mbah itu supaya bercerita gitu. Mbah, ngomong-ngomong kalau misalnya yang namanya togel itu sih gimana gitu, saya memulai seperti itu. Nah, karena mendengar togel, mbah itu ketawa gitu, dan akhirnya dia sedikit membuka cerita. Nah, kalau togel saya mau cerita gitu. Akhirnya mbah itu bercerita tentang togel awalnya gitu. Jadi awalnya mbak itu dulunya itu yo seneng cari togel. Togel itu nomor lah ya, kayak judi itu ya, Hong Kong, terus Singapura gitu ya. Dia zaman dulu itu waktu mudanya itu yo memang orang yang enggak, yang sederhana lah gitu. Ya boleh dibilang agak nggak punya tutur beliau gitu. Saya dulu orang nggak punya mas. Dulu saya itu yo saking kepengennya bisa seperti yang lain yo saya nyari gitu, tapi kan
nyari togel gitu maksudnya, tapi kan saya nggak punya modal Mas untuk belinya, untuk apanya gitu. Tapi saya punya keberanian yang lebih lah kalau misalnya harus tirakat, harus nyepi di tempat yang keramat atau tempat yang angker gitu. Singkat cerita, Mbah tersebut bercerita bahwa intinya dulu itu saya itu jadi suruhan lah Mas. Saya itu jadi tukang disuruh untuk tirakat. Singkat ceritanya seperti itu. Loh kok bisa kayak gitu Mbah? Ya itu Mas, karena ya modal lah tirakat misalnya ke Serandil atau ke Selok atau kemana kan butuh biaya. Sedangkan saya kan saat itu ya memang orang nggak punya gitu Mbah tersebut menyambut gitu. Nah terus gimana Mbah? Yo ceritanya dulu saya itu sering sekali lah diundang atau disewa sama orang untuk eh, tidur di kuburan keramat atau tidur atau nyepi di Serandil dan semua tempat keramat dia bilang sudah pernah lah, bahkan di Nusa Kambangan yang angker sekali yang nyeberang laut itu juga dia udah pernah. Bahkan dia pernah cerita juga kalau dia pernah nyepi atau cari togel itu di Nusa Kambangan, tapi yang sebelah sana itu ada katanya yang terkenalnya adalah Bunga Wijaya Kusuma. Di situ tempatnya memang pulau yang sangat terpencil, bukan di Nusa Kambangannya di sana, tapi yo memang angker sekali gitu. Dan saya terus bertanya kepada Mbah tersebut, loh Mbah, kalau misalnya nyepi itu dilihatin nggak? Mbah Mbah tersebut ketawa dan yo sambil dia menghisap rokoknya sambil nyeruput kopi dia ngomong, wah mas yang namanya penampakan itu udah nggak inilah mas, saya udah kayaknya udah kebal dengan yang namanya seperti itu. Yang namanya penampakan hantu apa aja udah pernah, dia bilang apa sih yang nggak pernah gitu. Terus kemudian saya bertanya kembali kepada Mbah tersebut, terus pengalaman yang paling Mbah terkesan apa dalam hidup Mbah kok dulu gitu kan, katanya sering tirakat. Terus Mbah itu sambil mengerenyitkan keningnya sambil dia menatap ke atas, dia memulai cerita. Ada satu Mas yang kenangan saya yang sampai saat ini yo tidak pernah saya lupakan dan itu mengubah hidup saya gitu. Ceritanya saat itu saya itu disewa oleh seseorang yang kaya gitu. Mbah tersebut bercerita. Saat itu kami berangkat ke Purbalingga. Jadi Mbah itu dengan rombongan berangkat ke Purbalingga. Kemudian malam itu malam Jumat Kliwon Mas. Malam Jumat Kliwon kita berangkat Kamis lah. Kalau dari sini gitu saya nggak mau menceritakan tempat Mbah tersebut gitu ya. Kalau dari sini ke sana kan ya sekitar 4 jam 5 jaman Mas perjalanan gitu ya. Jadi pada saat itu hari Kamisnya kita berangkat, ya seperti biasa orang itu memang sudah sering nyewa saya lah untuk tirakat gitu, dan tujuan saya ya udahlah, saya bekerja aja intinya. Mbah bilang seperti itu, nggak punya kepikiran apapun. Dia pikirannya ya dia tidur, dia datang ke tempat yang angker terus dia cari duit. Intinya dia berpikiran seperti itu karena memang keadaan gitu ya. Nah pada saat Kamis itu malam Jumat Kliwon berarti ya, malam Jumat Kliwon dia mereka gitu ya, Mbah itu ngomong berangkat ke Purbalingga dan dia merasa aneh gitu karena tempat yang dituju itu adalah tempat yang belum pernah Mbah itu datangi gitu. Mbah itu ngomong biasanya kan kalau tirakat itu kan di tempat kayak kuburan yang keramat atau tempat ya yang angker gitu kayak Serandil, Petilasan lah atau Selok atau manapun gitu. Tapi ini saat itu aneh gitu, dia tirakat di tempat yang ya agak sedikit beda. Ternyata itu dibawa ke sebuah hutan, dan hutan itu memang kata mbahnya itu memang yo tidak pernah dijamah sama sekali gitu. Mbah itu ngomong kalau wah ini hutan, dia nggak takut hantu katanya, tapi dia takut ada binatang buas. Tapi karena sudah perjanjian sama yang nyuruh ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya Mbah memberanikan diri, kata Mbah tersebut. Selepas Isya Mbah itu ditinggal di hutan sendirian gitu ya, di hutan sendirian dengan segala keadaannya ya yang memang sangat angker. Perjalanan dari desa ke hutan itu aja yo memang lumayan jauh lah, ada berapa jam gitu.
Kalau hutan di Purbalingganya itu saya kurang tahu gitu menurut Mbah, cuman arahnya itu dari Pepecari ke timur lah, terus naik gitu. Hutan daerah situ Mbah bilang. Terus Mbah itu habis sisa duduk di situ, ternyata sampai malam ya ndak ada apa-apa Mas, kata Mbah. Nyambung pembicaraannya gitu, yang ada ya cuma nyamuk, digigiti nyamuk gitu. Tapi Mbah itu wah ini jangan-jangan nggak dapat apa-apa gitu. Tapi Mbah waktu itu berpikir kalau yo biarin lah, yang penting saya dibayar gitu. Terus saya bertanya, terus apa Mbah gitu. Mbah itu terus melanjutkan cerita, sekitar jam 12 gitu, jam 12 ada cahaya gitu. Ada cahaya yang mendekat set gitu, tapi cahaya itu hilang gitu. Terus Mbah itu berpikir bahwa wah jangan-jangan ini ada wangsit lah, atau ada gambaran untuk nomor gitu. Tapi karena hilang, dicari-cari sama Mbah nggak ada, ya udahlah gitu. Nah sekitar jam setengah tiga itu muncul lagi Mas. Mbah itu ngomong ke saya, muncul lagi sebuah cahaya yang mendekat gitu. Dan ternyata di pas setengah tiga itu ada sosok yang tinggi gede gitu. Dan Mbak itu ya karena sudah saking biasa melihat yang seperti itu, jadi ya nggak kaget gitu. Akhirnya Mbak itu ngomong sama sosok itu kalau yo mengutarakan lah maksudnya gitu, karena saya kesini pengen nyari nomor gitu, pengen nyari togel gitu kan. Dan sosok tinggi besar itu tidak menjawab apapun, cuman dia ngomong, udah kamu nggak usah nyari togel, nggak usah nyari nomor, aku kasih ini buat bekal buat kamu gitu. Sosok tinggi besar itu ngomong seperti itu ke Mbah gitu ya. Kemudian nggak selang berapa lama, ternyata sosok besar itu berubah menjadi cahaya kembali, dan dia menghilang lah, menghilang gitu. Dan tiba-tiba di hadapan Mbah, seperti yang disebutkan sosok tinggi besar tadi itu, ada sebuah benda lah yang bentuknya itu kayak boneka, jadi kayak golek gitu, dan warnanya kuning gitu. Kalau orang Jawa itu menyebutnya golek kencana lah ya, apa gitu ya. Dan saya nanya apa itu Mbah gitu, yo katanya sih golek kencana kalau orang ngomong gitu. Mbah berbicara seperti itu. Akhirnya singkat cerita, pagi harinya itu dijemput sama rombongan gitu, dan ditanya gitu, gimana hasilnya gitu. eh, Mbah cuman bisa jawab, aduh malam ini nggak ada hasil apa-apa gitu. Tapi dia tidak menceritakan kalau dia itu dikasih golek kencana oleh sosok yang tinggi besar tersebut. Singkat cerita, akhirnya yo agak sedikit kecewa lah ya, karena sudah mengeluarkan uang untuk pulang pergi, terus untuk menyewa Mbah tersebut, untuk membayar juga gitu, tapi nggak ada hasil gitu. Yang nyewa akhirnya ya udahlah pulang, nggak apa-apa, suatu saat lagi siapa tahu itu. Begitu pulang, ya singkat ceritanya udah pulang lah Mbah ke tempat asalnya gitu, di desanya gitu. Mbak itu mengalami keanehan gitu ya, mengalami keanehan sejak saat itu gitu. Saking penasarannya dia mengeluarkan hasil yang dari pas tirakatnya itu gitu. Setelah diperhatikan, itu ternyata gambarnya itu gambar wayang Mas. Mbah itu ngomong ke saya, wayang itu kan banyak. Wayang apa? Werkudara apa Bima atau Arjuna atau apa gitu. Mbah itu ngomong, bukan Mas, wayang itu gambarnya adalah Yudhistira gitu. Kok Yudhistira ya Mas? Iya Mbah ya gitu, saya ngomong gitu. Iya Yudhistira gitu. Nah terus gimana gitu setelah itu, kejadiannya apa setelah mendapatkan golek kencana tersebut Mbah gitu. Terus Mbah itu melanjutkan ceritanya. Nah anehnya setelah itu saya sering dibisikin sesuatu Mas, sama seseorang lah, yo suaranya mirip sosok tinggi gede yang ketemu di hutan itu gitu. Tapi kalau Mbah perhatikan itu, suaranya itu yo kalau berasal dari kayak dari golek itu gitu. Maksudnya kalau golek itu udah saya pegang atau saya usap atau apa, biasanya membisikkan sesuatu.
dan tanpa disengaja suatu ketika ada orang yang minta tolong gitu. Jadi saat itu anaknya sakit panas, terus tetangga itu ngomong ke Mbah gitu, kalau itu loh anak saya sakit panas, nangis baik kenapa gitu ya. Terus Mbah itu eh, tiba-tiba dibisikin gitu, kasih air putih gitu. Ada suara bisikan yang seperti pada waktu di hutan. Tanpa pikir panjang, Mbah itu ambil air putih dan si golek itu dicelupkanlah ke air putih gitu. Dikasihkanlah ke tetangga yang anaknya sakit. Coba dikasih ini gitu. Kemudian sama tetangga diminumkanlah air putih itu ke anaknya dan secara ajaib anak itu yo tiba-tiba nangisnya berhenti. Sejak kejadian tersebut akhirnya yo tetangga tahu gitu, wah ternyata itu bisa gitu, ternyata Mbah itu bisa mengobati orang, bisa apa. Dan akhirnya semenjak saat itu mulailah ramai orang berdatangan mas ke saya gitu. Mbak itu ngomong, yo banyak kok yang minta tolong, ada yang minta penglaris lah, ada yang minta eh, pesugihan. Kalau pesugihan saya tolak mas, tapi kalau pelet banyak lah macam-macam, ada yang sakit dan lain sebagainya. Banyak juga yang orang minta jabatan kayak lurah, pengen jago lurah, pengen jadi bupati gitu. Bahkan dia pernah cerita kalau pernah dia kedapatan seorang tamu, katanya seorang jenderal dari ibu kota gitu. Dia nggak menyebutkan namanya siapa gitu, tapi datang jauh-jauh dari Jakarta, emang sengaja nemuin Mbah gitu. Terus gimana Mbah kelanjutannya? Terus Mbah itu, yo memang saat itu Mbah sangat terkenal lah, sangat terkenal sebagai orang yang bisa lah kalau dibilang paranormal lah gitu. Tapi sebenarnya Mbah nggak bisa apa-apa gitu. Pada saat itu setiap ada tamu yang menanyakan gitu, Mbah selalu dapat bisikan gitu. Mbah dapat bisikan, terus paling yo Mbah mengasih solusi dari bisikan tersebut gitu. Dan kalau misalnya ada orang sakit yo ya seperti tadi itu, paling dikasih air dan airnya itu bonekanya dicelupin, maaf, goleknya itu dicelupin ke air dan kemudian air itu dikasihkan. Pada saat itu yo memang banyak yang sembuh sih. Mbah juga nggak tahu kenapa kok bisa sembuh gitu ya. Mungkin itu yo kebetulan saja lewatnya Mbah gitu. Mungkin Allah memberi jalan ke Mbah untuk yo menyembuhkan orang tersebut lewat lantaran Mbah gitu. Pada dasarnya yo Allah yang menyembuhkan, tapi ya lewat saya gitu. Saya akhirnya bertanya lagi, wah hebat ya Mbah, pantesan tetangga-tetangga sini dan orang-orang banyak yang ngomong kalau Mbah itu ya paranormal. Ternyata ya memang seperti itu gitu. Nah terus sekarang kenapa Mbah nggak buka praktek lagi, kenapa Mbah nggak terima tamu lagi? Saya bertanya kembali ke Mbah tersebut. Terus Mbah tersebut ngomong kalau lah mas capek, ternyata kalau jadi paranormal itu nggak gampang. Ternyata kalau jadi dukun itu ya nggak mudah gitu mas. Tiap hari itu tamunya datang banyak, capek mau istirahat keganggu. Terus malam-malam ada yang ketuk-ketuk, kalau nggak ditolongin ya nggak enak ya. Yang namanya orang nolong, yang namanya orang bantu itu kan ya harus gitu ya, karena kita sudah dipercaya sama orang, katanya kita orang bisa gitu. Akhirnya Mbah memutuskan untuk tidak buka praktek lagi lah gitu. Loh kenapa Mbah? Terus kalau nggak buka praktek, bisikan-bisikan itu masih nggak Mbah? Kalau bisikan-bisikan itu nggak ada sekarang Mas, karena yo golek rencananya udah saya kembalikan lagi ke asalnya gitu, karena saya merasa yo tidak inilah, karena apa, capek gitu ya ngurusi kayak gitu, capek, tanggung jawabnya besar gitu. Sedangkan orang kalau misalnya nggak sembuh kadang apa gitu ya nuntutnya nggak benar gitu. Jadi akhirnya saya mending hidup seperti ini aja lah, santai, walaupun tidak punya tapi enak, nggak dituntut sama orang yang datang harus jam malam, jam 1 malam, jam 2 malam ketuk-ketuk, kata Mbah tersebut. Oh jadi gitu ya Mbah ya, iya mas gitu. Ternyata kalau menurut saya ya, kalau saya ngomong ke Mbah itu, ternyata jadi orang pinter gak enak ya Mbah. Kirain jadi orang pinter enak gitu, kirain bisa nolong sana nolong sini, duitnya banyak gitu. Terus Mbah itu ketawa dan ngomong, duit banyak dari mana mas? Orang kalau nolong kayak gitu nggak tahu kok.
yo kita memang dikasih ya, dikasih amplop walaupun Mbah waktu itu tidak yo narik gitu berapa gitu bayarannya, tapi yo nggak tahu duitnya kemana, buktinya yo Mbah sampai saat ini yo gak ada gitu-gitu aja. Makanya Mbah berpikir bahwa capek iya pengharente gitu kalau kata Sunda gitu ya, capek iya tapi kayak enggak gitu loh. Jadi ya udahlah, mending hidup santai, nggak capek tapi ya keadaannya ya tetap sama-sama aja gitu. Akhirnya tanpa terasa yo waktu itu kita ngobrol sampai jam 12 gitu, terus ngobrol-ngobrol, Mbah kira-kira kalau misalnya jadi paranormal itu apa harus tirakat? Yo paling nggak seperti itu Mas, kalau pengen jadi orang pintar, pengen jadi orang yang linuwih lah gitu, yo paling nggak tirakat gitu. Emang Mas Heri pengen gitu jadi paranormal? Mbah itu ngomong ke saya, oh enggak Mbah, enggak Mbah, saya cuman cerita aja, cuman pengen dengar cerita Mbah aja udah cukup lah gitu. Karena ya saya penasaran aja kenapa orang-orang kok bisa ngomong Mbah itu jadi orang pintar gitu. Karena waktu udah larut malam, akhirnya Mbah tersebut mohon pamit lah untuk pulang gitu. Biasanya Mbah itu kalau cerita sampai jam 4 subuh gitu, tapi itu udah jam 12, jam 1, setengah duanya lah, setengah duanya akhirnya mohon pamit, dan ya cerita pun berakhir sampai di sini. Ya itu cerita dari saya, itu pengalaman yo tetangga saya yang dulunya dia itu pintar, gara-gara ya tanpa sengaja dia mencari togel, dia mencari nomor, tapi akhirnya dia jadi paranormal karena dia itu dikasih pusaka. Pusakanya bentuknya yo golek kencana dengan gambar Yudhistira tersebut. Terima kasih buat semuanya. Untuk pendapat sahabat terserah, silahkan. Ini hanya cuman cerita saja, kurang lebihnya kalau misalnya ada tutur kata yang salah, baik sengaja atau tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri cerita ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.